ada beberapa daerah memang yang di situ ada kader PKB yang kita siapkan untuk maju bertarung. Misalnya Ini Ketua DPW PKB Sulsel ini kenapa tidak maju di Pilgub? Kenapa mesti memilih Makassar. Makassar? Ini banyak pertanyaan. Nah, Apa sih pertimbangannya pertimbangan pertamanya, dalam pergerakan politik Partai PKB ini sudah mulai ambil ruang juga di Sulsel, termasuk beberapa kabupaten kota ya di Sulsel. Nah, untuk jadi masuk ke eksekutif atau jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, atau gubernur dan wakil gubernur, pasti itu jadi cita-cita semua partai politik. Iya. Jadi kan. Selamat datang di podcast Rakyat News. Terima kasih sudah diundang. Wah, saya ada lihat nama kita di Luwu ini sudah mulai pembicaraan ini. Sekretaris DPW PKB Sulsel. Ya. Dan ramai juga nama kita di Pilkada Luwu ini. Iya. Itu masukannya teman-teman. Kita perlu masuk ke eksekutif karena hasil pileg ini sudah banyak teman-teman di legislatif. Iya. Maka perjuangan berikutnya di eksekutif. Iya. Dan menurut saya bahwa progres PKB di Sulsel ini sangat luar biasa ya. Setelah hasil pileg ini, Partai PKB ini semakin melejit lah. Iya. Apalagi di Sulsel ya. Dan kita lihat juga di beberapa kabupaten kota PKB ini raih suara yang lumayan bagus. Iya. Dan saat ini kan mau Pilkada serentak 2024 Kak. Dan sebelumnya saya mau tanya, apa sih rahasia PKB ini sehingga hasil kursi yang kemarin ini mengalami peningkatan ya? Iya. Apalagi di beberapa daerah. Selama ini memang fokus kita di Sulsel itu pasca Pileg 2024 itu yang pertama kita melakukan penataan struktur partai. Iya. Jadi struktur partai itu ditata betul mulai dari kecamatan sampai ke ranting, desa kelurahan. Wah, sudah masuk juga ya? Nah, penataannya itu yang pertama kita membangun struktur di semua tingkatan dari kecamatan ke desa atau kelurahan. Kemudian setelah kita bangun struktur, kita lakukan pendidikan kader. Jadi di PKB itu memang ada jenjang kaderisasi. Nah, tapi bisa dibalik juga, kaderisasi dulu, baru setelah itu kita integrasikan ke dalam struktur kecamatan atau desa kelurahan. Nah, itu yang kita kerjakan mulai dari pasca Pileg 2019 sampai 2024. Nah, menurut catatan kami memang semua daerah yang mengalami peningkatan jumlah kursi itu memang daerah yang benar-benar kita kita fokus mendampingi penataan strukturnya, membangun struktur dan melakukan pengkaderan. Berarti tidak langsung juga ya? Tidak langsung, tidak. Ada proses sebelumnya? Ada. Nah, kemudian di ujung kan setelah kita benahi struktur partai, kita juga tentu melakukan pemasangan komposisi caleg yang tepat. Karena biar bagaimana sumber untuk dapat kursi itu ada sumbernya dari dua hal minimal. Satu dari struktur partai, kemudian yang kedua dari kekuatan individu caleg. Kalau ini kita benahi dari awal, ya meskipun belum maksimal hasilnya, tapi lumayanlah peningkatan. Iya. Itu yang dilakukan PKB di bawah kepemimpinan Pak Asar Arsyad di Sulsel. Berarti Pak Arsyad ini cukup berhasil dalam mengelola organisasi partai ya? Iya, memang beliau karena fokusnya memang setelah hasil Pileg 2019 kemarin itu target berikutnya menaikkan jumlah kursi
kabupaten kota, kemudian provinsi dan RI. Iya, ya. Meskipun hasilnya yang mengalami peningkatan pesat itu kabupaten kota. Nah, itu dia. Itu dari 51 ke 69. Kemudian di provinsi itu jumlahnya tetap dulu 8, sekarang juga 8. Cuman keuntungannya 8 kursi sekarang itu PKB dapat wakil ketua DPR di provinsi. Dan ini jadi sejarah. Ini sejarah baru di Sulsel, PKB maju kadernya bisa jadi wakil ketua DPR. Iya. Lalu di DPR RI kita mendudukkan kembali dua kursi untuk DPR RI dari Sulsel 1 dan Sulsel 2. Meskipun Sulsel 1 itu ada pergantian caleg terpilih. Kalau dulu Haji Haruna, sekarang Pak Samsur Rijal atau Rijal. Kalau yang Sulsel 2 itu tetap Bang Andi Moya Ramli. Nah itu. Tetapi setelah prestasi yang diraih PKB ini, apakah di pilkada serentak ini PKB akan mengambil ruang atau wilayah, pokoknya saya lagi lah. Kan saya rasa bahwa PKB ini juga dalam pergerakan politik Partai PKB ini sudah mulai ambil ruang juga di Sulsel, termasuk beberapa kabupaten kota di Sulsel. Nah, untuk jadi masuk ke eksekutif atau jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, atau gubernur dan wakil gubernur, pasti itu jadi cita-cita semua partai politik. Jadi kan kalau kita lihat PKB ini kan setelah pileg dapat wakil ketua DPR provinsi, kemudian dapat ketua DPR di Takalar, lalu di Jeneponto, Bulukumba, Wajo, dan Bone itu dapat wakil ketua. Dan itu sejarah juga ya? Itu sejarah baru juga, karena sebelumnya itu hanya 1 wakil ketua hanya di Baru. Ini 4 wakil ketua. 1 ketua? 1 ketua dan di provinsi wakil ketua. Nah, dengan peningkatan jumlah kursi itu tentu secara hitung-hitungan politik pilkada itu sangat memungkinkan jadi modal untuk mendorong kader-kader PKB maju di pilkada serentak. Nah, misalnya kayak sekarang ini ada beberapa daerah memang yang di situ ada kader PKB yang kita siapkan untuk maju bertarung. Misalnya Jeneponto. Jeneponto siapa? Muhammad Sarip atau Karempata dipanggilkan. Beliau anggota DPR provinsi saat ini, sekaligus ketua DPC PKB Jeneponto. Ini kita dorong maju di pilkada Jeneponto. Itu sudah keluar surat keputusan DPP, beliau akan berkoalisi dengan dari PDIP. Nah, lalu kabupaten lain yang masih berproses, Kabupaten Takalar. Takalar, Haji Hengki. Ini sementara mencari koalisi partai untuk mencukupkan syarat maju, syarat dukungan. Kemudian siapa pasangan yang cocok berpasangan dengan beliau. Berarti Haji Hengki ini sudah dapat istilahnya kode lah atau ya sudah dapat surat tugas dari partai untuk maju sebagai calon Bupati Takalar. Bukan wakil ya? Bukan, Bupati Takalar. Dan tugasnya beliau bersama partai di level kabupaten dan provinsi bagaimana mencukupkan kursi untuk maju sebagai calon bupati di Takalar. Dan ini juga salah satu sejarah juga Takalar ya? Mendorong kader langsung PKB maju di kader, dan sejarah baru juga karena pertama kali di Sulsel ini kader PKB jadi ketua DPR di Takalar. Nah, lalu daerah lain di Wajo itu juga sudah ada surat tugasnya Pak Andi Tendriliweng, meskipun saat ini masih berusaha mencukupkan kursi untuk maju sebagai calon bupati, karena kursi PKB di sana itu hanya 6, sementara syarat untuk calon bupati butuh 8 kursi. Ini sementara diusahakan. Apa pertimbangannya mendukung Tendriliweng? Pertimbangannya beliau adalah kader, anggota DPR Provinsi PKB periode sekarang, dan memang secara kapasitas, secara pengalaman beliau mantan sekda, punya pengalaman panjang di birokrasi. Setelah itu jadi anggota DPRD provinsi dari PKB selama 1 periode.
Dan harapannya kita dorong masuk ke eksekutif, mudah-mudahan dengan di eksekutif bisa lebih memberi manfaat untuk orang banyak. Iya, di iya, Wajo. iya. Di luar itu masih ada beberapa kabupaten, misalnya Bulukumba, Ya, Bulukumba ada kemana? eh, Bulukumba arah PKB. kecenderungannya itu ke kader, salah satunya Tommy Satria. Tommy Satria mantan wakil Bupati Bulukumba, beliau ketua Dewan Suro PKB di Bulukumba. Nah, kita berharap beliau juga bisa maju kalau ada cukup partai untuk berkoalisi dan ada pasangannya. Selain Bulukumba, Makassar juga. Selain Makassar apa lagi? Makassar, di luar Makassar itu Pangkep. Pangkep ya. Pangkep itu ketua DPC Pangkep Pak Rahman Assegaf. Saya lebih akrab memanggil beliau Habib. Habib ya, ya. Ya, mudah-mudahan juga ada jalannya. Tapi beliau mungkin karena kursi kita hanya 2 di situ, ya kalau maju, ya mudah-mudahan bisa maju wakil bupati. Itu kalau yang kader. Iya. Tapi iya, ini yang non kader ini, iya, banyak orang bertanya, apalagi masyarakat yang bertanya, bagaimana sih cara PKB memberikan kepercayaan iya, atau rekomendasi kepada calon yang ingin diusung oleh PKB selain kader ya? Iya. Kalau selama ini kan ada mekanismenya di PKB. Jadi kita buka pendaftaran calon kepala daerah, baik secara langsung ke kantor-kantor DPC di level kabupaten kota, atau ke kantor DPW. Iya, iya. Atau kalau misalnya yang suka mengakses lewat internet, lewat jaringan media internet, itu kita buka aplikasi Cakada namanya. Iya, iya. Kalau aplikasi Cakada ini 24 jam. Jadi bisa daftar langsung ke kantor, bisa lewat aplikasi Cakada namanya. Iya, 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 iya. Nah, setelah mendaftar, itu akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPP PKB. Jadi kami di DPC dan DPW hanya menerima pendaftaran, setelah itu berkasnya kita lengkapi, lalu kalau beliau ini mendaftar di aplikasi, bisa langsung diambil data-datanya oleh teman-teman di DPP melalui aplikasi. Tapi kalau tidak, kita minta manualnya. Nah, setelah itu dijadwalkan uji kepatutan dan kelayakan. Setelah uji kepatutan dan kelayakan itu, maka DPP mulai mendiskusikan dan memutuskan kemana arah dukungan PKB di kabupaten atau provinsi ini. Berarti kembali ke DPP semua ya? Iya, ke DPP semua dengan mekanisme melibatkan DPC sama DPW. Misalnya sekarang di Sulsel kan sudah hampir semua kabupaten itu mengikuti UKK di DPP. Iya. Contoh yang sudah keluar surat keputusannya seperti di Goa. Di Goa kira-kira PKB di mana, Kak? Goa itu saat ini yang keluar itu ke Pak Darmawang Samuin. Iya, nah, itu koalisi PKB dan Gerindra. Kenapa ke situ? Karena menurut hitungan kita secara real juga memang kalau Gerindra koalisi PKB cukup untuk mengusung Cakada yang ada. Berarti berarti tidak menutup kemungkinan bahwa koalisi Pilpres ini tidak harus turun ke Sulsel ya? Iya, tidak harus. Tergantung kondisi daerah. Bisa jadi ada daerah yang pakai pendekatan koalisi Pilpres, ada juga yang tidak. Berarti partai PKB ini mengusung Darmawan Samuin di Pilkada Goa ya? Ya. Kemudian di Selayar itu Pak Adi Ansar. Kemarin dapat juga. Ya, koalisi PKB dengan Nasdem. Lalu di mana lagi yang dapat surat tugas itu, yang final itu memang kan baru 2. Yang 3 itu Maros. Maros itu koalisi dengan PAN, Pak Haidir Sam. Berarti sudah dikunci ya? Iya, sudah ada surat keputusannya. PKB akan mengusung Pak Haidir kalau di Maros. Apa sih pertimbangannya PAN mengusung Pak Haidir di? Pertimbangan kita yang pertama, satu kan di Maros tidak ada kader PKB yang mau maju. Nah, tentu kita cari Cakada yang punya potensi bekerja sama dalam jangka panjang ke depan kalau terpilih. Yang kedua, peluang keterpilihannya. Nah, di Maros ini kan kelihatannya
kemungkinan tidak terlalu banyak calon bupati yang akan maju. Iya. Kondisi sekarang. Dan kekuatan incumbent ini masih kuat. Iya, lumayan kuat. Nah, itu yang kalau misalnya Darmawan Samuin ini di pilkada Goa, apa pertimbangan PKB mengusung dia? Kalau pertimbangannya itu lebih pada satu, peluang kerjasama lebih baik kalau beliau terpilih, karena memang selama ini juga mereka di DPC berkomunikasi baik antara PKB dengan Gerindra, lalu dikasih masukan ke DPW dan terus ke DPP. Sama juga di Selayar, Pak Adi Ansar, itu juga kondisinya. Kalau daerah lain misalnya ada Bantaeng, ada Kalau Bantaeng itu belum ada surat keputusan final, tapi semacam surat tugas. Di Bantaeng itu saat ini keluar surat tugas untuk Pak Ilham Asikin. Kemudian kalau di Baru Ibu Andi Ina. Apa pertimbangan PKB memberikan surat tugas ke Ilham Asikin maju pilkada Bantaeng? Pertimbangannya itu secara komunikasi politik antara PKB dengan beliau cukup intens. Dan saya kira dari situ nanti akan terjalin. Ini kan kalau politik ceritanya kita sama-sama kerja ini, setelah itu menang kita akan berbagi peran lagi mengurusi daerah, kan begitu itu. Yang jelas mampu menjaga suara PKB ya. Ya, salah satunya bisa jadi misalnya minimal secara politik PKB tetap punya peran minimal seperti sekarang di Bantaeng, misalnya begitu. Berarti kekuatan figur juga diperhatikan? Iya, salah satunya kekuatan figur. Yang lain juga misalnya variabel survei misalnya, itu juga jadi variabel. Dan di Baru Andi Ina ya dapat? Di Baru Andi Ina. Nah, beliau kan punya pengalaman panjang jadi legislator di provinsi. Iya. Kemudian ke yang lebih penting lagi ini kan di Sulsel juga ini kan kita tidak banyak memiliki pemimpin perempuan, makanya perlu juga kita dorong, kita backup di setiap daerah yang ada calon pemimpin perempuannya, mendorong pemimpin perempuan. Iya. Salah satunya misalnya Ibu Andi Ina. Itu pertimbangannya. Tentu yang lain agenda kerjasama jangka panjang kalau misalnya kita dikasih kemenangan oleh rakyat. Iya, dan ternyata eksistensi PKB ini kan ngeri-ngeri sedap juga kan. Banyak juga yang bukan melengsar ya, tapi melejit lah untuk naik. Nah, sekarang ini kan yang tunggu-tunggu ini Kak, Makassar. Kami lihat mungkin hampir sepanjang jalan ada banner ketua PKB Sulsel. Bangkit. Makassar Bangkit. Itu apa sih maknanya itu Kak? Ya, itu merespon aspirasi teman-teman atau sahabat-sahabat di DPC Makassar dan di wilayah PKB, melihat bahwa perolehan kursi kita di Makassar ini signifikan, dari 1 jadi 5. Nah, ini bisa jadi modal besar untuk maju bertarung di pilkada. Lalu aspirasi sahabat-sahabat pengurus DPC ini mendorong ketua DPW untuk maju di pilkada Kota Makassar. Mungkin ini sejarah baru juga ya, kader murni PKB maju pilwali Makassar. Pokoknya semua ini yang terjadi di Sulsel ini, pilkada serentak ini sejarah baru semua. Kader-kader PKB kita dorong jadi calon kepala daerah, calon bupati atau calon wali kota. Kalau dulu kan maksimal di calon wakil saja. Iya. Sudah naik kelas lah sedikit. Tapi Parsat ini maju ada baliho, apakah ada restu dari DPP atau dia maju hanya inisiatif untuk maju? Kalau yang saya dapat dari beberapa kali pertemuan dengan DPP, memang didiskusikan di DPP bahwa ada keinginan kader mendorong beliau maju di waktu itu antara provinsi atau kota. Nah, terakhir saya lihat kecenderungannya teman-teman mendorong di kota Makassar, dan itu kalau saya lihat sudah dapat restu untuk maju, tinggal bagaimana bekerja, meyakinkan rakyat
supaya keterkenalannya dan keterpilihannya tinggi. Nah, ya. Nah, itu kan. Tadi ada pertanyaan Kak gini. Ini ketua DPW PKB Sulsel ini kenapa tidak maju di Pilgub? Kenapa mesti memilih Makassar. Makassar? Ini banyak pertanyaan. Nah, apa sih pertimbangannya? Pertimbangan pertamanya, yang pertama itu kan masukan dari kader. Jadi sebagian besar kader saat ini itu menginginkan beliau di Makassar. Karena sederhana pertimbangannya, kalau di Makassar itu pusat kota, ibu kota provinsi sentral. Jadi meskipun posisinya ketua DPW, tidak ada masalah dia di ibu kota provinsi, meskipun bukan gubernur atau calon gubernur. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan sejarah sejarah pemimpin besar dunia. Misalnya kalau saya pernah baca sejarah tentang Iran. Iran itu salah satu wali kota Teheran yang jadi presiden itu namanya Ahmadinejad. Iya, iya. Nah, ini juga sama dengan Indonesia. Jadi salah satu presiden terpilih Indonesia 2 periode itu mantan gubernur DKI, mantan wali kota Solo. Iya, iya. Nah, jadi alur itu sepertinya normal terjadi. Jadi kalau kita lalui itu, saya kira secara historis banyak catatan sejarah soal itu. Berarti perjalanan dan target-target PKB ini sudah mulai tertata ya? Ya, harus tertata karena di politik itu kalau tidak tertata bahaya. Iya, iya. Bukan hanya ya sudah saya banyak uang saya maju di sini. Iya, nggak bisa. Dia harus jelas di mana dia harus maju, kemudian apa posisi yang tempatnya akan maju, lalu tahapan untuk maju apa saja yang dilakukan. Ini mirip-mirip kayak Google Maps sebenarnya. Iya, berarti ternyata terungkap juga bahwa memang majunya Pak Arsyad ini di Pilwali memang kader ya? Iya, kader. Beliau salah satu pendiri PKB di Sulsel, lalu setelah mendirikan PKB banyak beraktivitas di dunia konsultan dan dunia organisasi masyarakat sipil. Saya sama-sama beliau pernah mengerjakan program pencegahan korupsi kerjasama KPK di provinsi Kota Makassar, Kabupaten Nrekang, Pindrang, dan Toraja. Nah, sebelumnya itu beliau juga di program pendidikan, memperkuat pendidikan di Sulsel, lalu sebelumnya lagi koordinator Fikorno di Sulsel, salah satu organisasi non pemerintah yang ada di Sulsel. Iya, iya. Jadi secara pengalaman jangka panjang melakukan advokasi kebijakan, melakukan bantuan teknis ke pemerintah, itu sudah lama dilakukan, dan secara secara pengetahuan dan secara gagasan soal membangun daerah atau membangun kota atau provinsi, saya kira beliau lumayan cukup. Ditambah dengan pengalaman 1 periode di DPRD provinsi. Nah, itu yang sudah komplit itu barang. Komplit. Tapi orang bertanya, Kak, kira-kira Pak Arsyad ini mau calon wali kota atau misalnya wakil atau seperti apa? Belum ada kepikiran jadi wakil? Ini kan tergantung survei nanti dan negosiasi dengan partai politik lain. Karena syaratnya itu kan, syarat maju itu kan kalau Makassar itu butuh sekitar 10 kursi mungkin ya. Iya. 10 kursi, PKB baru punya 5. 10 atau 12 ya. Nah, 20% lah dari total jumlah kursi DPRD Kota Makassar itu. Nah, kita tidak cukup kalau sendiri, makanya kita buka koalisi dengan partai lain. Nah, nanti di situ dinegosiasikan siapa yang yang punya peran jadi wali kota, siapa yang wakil wali kota. Dari situ baru berkembang. Kalau itu yang terjadi, Kak, bisa jadi koalisi pisang hijau yang ramai-ramai, yang Ramadan itu dibahas bahwa Golkar PKB ini di Pilwali Makassar. Bisa dengan Golkar, bisa dengan Gerindra, bisa dengan Nasdem, bisa dengan yang cukup-cukup lah. Hampir semua bisa lah.
Iya, iya. Berarti masih terbuka Iya, ya, Kak? terbuka. Masih dinamis ini, Pak. Dinamis sekali nih. Dan PDIP juga bisa, semua bisa lah. Apalagi kota ini kan mengurus kota Makassar ini kan nyaris sama mengurus provinsi. Hampir lah. Lebih banyak Iya, kesibukan Makassar ini betul, daripada provinsi. provinsi. Nah, itu kondisinya begitu. Nah, mudah-mudahan di bulan Juli sudah ada sudah mengerucut bagaimana posisi Pak Ketua DPW ini di Pilkada Kota Makassar. Iya, iya. Kita minum dulu, Kak. Oke. Lumayan ini. Ini, Kak. Kita harus pakai Rakyat News. Oh, harus kan. Ini santai-santainya. Ini memang orang-orang anak muda aja memang di sini, Kak. Kita lagi jalan-jalan lagi pikiran kita ke Luwu lah. Ya. Saya dengar-dengar nama kita ini, Kak. Ya. Banyak tom yang sonding-sonding mata maju di pilkada Luwu. Apa yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat Luwu yang bicarakan nama kita? Yang pertama kan daerah ini butuh dibangun berbasis kebutuhan rakyat. Butuh kita bangun berdasarkan masalah-masalah yang muncul di daerah. Saya kemarin itu agak kaget pada saat terjadi banjir di Luwu. Nah, sebelumnya kan tidak pernah ada banjir sebesar itu. Jadi setelah itu saya kontak beberapa teman-teman yang bergerak di isu lingkungan. Saya menemukan beberapa data-data riset yang mungkin selama ini tidak digunakan maksimal oleh pengambil kebijakan. Ternyata salah satu penyebab banjirnya itu soal kondisi Gunung Latimojong. Iya, iya. Nah, menurut saya penting kita menyelamatkan ekologi, karena kalau itu kita tidak selamatkan, percayalah bahwa kita akan celaka. Iya, betul. Apalagi sekarang tidak bisa kita lawan alam ya. Tidak bisa, kita harus mengikuti hukum alam. Karena kalau kita lawan, itu berbahaya, akan mencelakakan kita. Contoh misalnya begini, secara hukum alam, kalau dalam teori Islam itu, gunung itu kan sebagai paku. Namanya paku itu menguatkan, merekatkan. Nah, kalau ini kita kasih rusak, maka pengeratnya itu hancur. Nah, kalau hancur akan terjadi kerusakan dan sebagainya. Yang berikutnya saya lihat di Luwu ini, masyarakat Luwu itu kan sebenarnya kalau secara umum itu sumber penghasilannya dari sektor pertanian dan nelayan. Nah, ini dalam catatan saya itu tidak terkelola baik. Jadi misalnya zaman saya masih kecil itu, di sana itu coklat banyak sekali. Bahkan orang itu punya duit banyak karena coklat. Tapi seiring dan perjalanan sejarah ini, habis itu coklat itu di Luwu. Saya tidak tahu kebunnya orang jadi apa, ada yang jadi jagung, kemudian ada yang dikasih jadi sawah. Akhirnya sekarang ya masyarakat kehilangan penghasilan yang harusnya didapatkan kalau ini dikelola baik. Dan ini butuh regenerasi kepemimpinan ya. Butuh. Seorang sekretaris PKB Sulsel, Muhammad Haikal, maju di pilkada Luwu. Apa yang Anda ingin sampaikan? Yang pertama, kita ini kan kalau pengurus partai, dimanapun ditugaskan partai kita akan ikut. Apalagi kalau cita-citanya mengurusi rakyat, mesejahterakan rakyat, melayani rakyat. Apalagi pulang bangun kampung. Nah, apalagi pulang kampung. Saya kan lahir memang di sana, lalu sekolah di pesantren 6 tahun di Palopo, kemudian kuliah di Politeknik, dulu namanya Politeknik Unhas, selalu Politeknik Negeri Ujung Pandang, lanjut lagi. Nah, meskipun lama di Makassar, tapi paham betul situasi di sana. Bahkan dalam beberapa program yang saya kerjakan, khususnya soal perencanaan pembangunan, itu saya tahu betul bagaimana kondisi di sana. Tapi kalau ada yang ajak kita? Ini kan di Luwu posisi PKB 4 kursi. Jadi syarat maju itu sekitar 7 kursi. Jadi kalau ada yang ajak, ya tentu kita akan merespon baik dan kita diskusikan. Bagaimana model koalisinya, lalu seperti apa
agenda yang kita akan bangun, kalau cocok kita akan pasangan. Iya, Kita iya. prinsipnya welcome lah, Terbuka lah ya. terbuka untuk semua calon, untuk semua partai politik yang ada di sana. Iya, iya. Dan sangat luar biasa, Kak. Tentunya podcast seperti ini Iya, iya. sudah lebih 20 menit kita sudah diskusi ini, Iya, tidak terasa. tidak terasa. Tentunya ini bukan terakhir ya. Iya, iya. Mungkin kita podcast lagi ketika Haikal ini dapat rekomendasi Iya. di Luwul. Amin, amin. Maju di pilkada ya. Iya, iya, iya. Tentunya sangat luar biasa dan Iya, kami sebagai media anak muda iya, yang memang berdiri tanpa ada pemodal, Kak. iya. Kami selalu berpikir bahwa tugasnya kita memberikan edukasi Iya. politik kepada masyarakat dan tentunya kehadiran Kak Haikal ini Iya. pemikirannya bagaimana politik ini bisa jalan. Harapan kita untuk pilkada apa yang kita ingin sampaikan? Harapannya pilkada ini melahirkan pemimpin daerah yang betul-betul melayani rakyat. Karena catatan kami selama ini, setiap pergantian kepemimpinan daerah, itu sepertinya kepemimpinan itu hanya dinikmati segelintir orang. Iya, iya. Nah, rakyat ini butuh dilayani. Urusan kesehatannya, pendidikannya, lapangan kerjanya, menanggulangi kemiskinan, menyelesaikan urusan sumber daya alam, ekologi, dan sebagainya. Nah, harapan kami, pemimpin daerah yang muncul itu pemimpin daerah yang betul-betul melayani kepentingan rakyat, berpihak kepada rakyat, kepada anak-anak muda yang butuh pekerjaan, butuh kreativitas. Tidak ada lagi pemimpin yang sering kita diskusikan di mana-mana itu diarahkan sama cuko. Nah, ini yang Sepakat itu barang. Nah, kan? Karena kalau itu yang muncul terus-menerus, lama-lama terjadi perlawanan rakyat dan itu bisa beresiko ke hal-hal yang kurang baik. Iya. Jadi kami mengajak kepada semua, mari kita menggunakan pilkada ini untuk memilih pemimpin yang betul-betul melayani rakyat, mengurusi layanan dasarnya, mengurusi pekerjaan rakyat, mengurusi lingkungan, dan sebagainya. Ini kayak pidato calon bupati. Wah. Iya, iya, iya. Dan sangat luar biasa, Kak. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, saya juga berterima tentunya kasih. ini bisa Iya. edukasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.